Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mengelola aplikasi pembelajaran online atau e-learning mediadidik.com yang telah digunakan oleh SMK Negeri 3 Sukabumi. Aplikasi ini merupakan salah satu learning management system yang di dalamnya kita dapat mengelola aktivitas pembelajaran antara guru dan peserta didik. Tampilannya cukup sederhana, tetapi di dalamnya kita dapat melakukan interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik. Kita dapat melakukan pengumuman, kita juga dapat memberikan materi, kemudian peserta didik dapat menanggapi dan memberikan pertanyaan, kemudian dijawab oleh guru sehingga terjadi diskusi. Selain itu juga kita dapat memberikan tugas dan juga tes untuk ulangan harian atau ulangan umum. Kita juga dapat melihat guru yang melakukan aktivitas pembelajaran dalam aplikasi ini. Begitu juga kita juga dapat melihat peserta didik. Pada aplikasi ini terdapat 3 tingkatan user. Yang pertama sebagai admin, yang kedua sebagai guru, dan yang ketiga sebagai peserta didik. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola aplikasi ini kita sebagai guru. Baik, kita langsung saja, kita buka browsernya. Kemudian kita ketikkan alamatnya mkn3sukabumi.mediadidik.com. Kemudian masuk ke halaman untuk login atau masuk. Kita masukkan alamat email dan kata sandi yang telah diberikan oleh admin. Agar alamat email dan kata sandi tersimpan, kita klik ingatkan saya dan klik masuk. Nah, kemudian kita masuk ke halaman beranda. Di halaman beranda ini sudah ada pengumuman dari admin. Untuk melihatnya kita tinggal klik saja. Selamat datang di e-learning SMK N3 Sukabumi. Kita juga di sini bisa memberikan tanggapan. Kita ketikkan di sini tulis tanggapan, kemudian kirim ke admin. Di halaman beranda ini juga kita dapat mengetahui materi yang telah kita buat. Nah, berapa jumlah materi yang kita terbitkan? Ada datanya. Kemudian yang membacanya juga akan kelihatan berapa orang. Total diskusinya, kemudian materi yang diterbitkan dalam sebulan terakhir. Kemudian juga kita dapat melihat data tes dan tugas yang telah kita buat. Di sini ada total tesnya, total tes soal, total tes peserta. Nah, di sini ada, bisa kelihatan. Kemudian total tugas. Di sebelah kanan ini ada mata pelajaran yang kita ampu. Nah, ini adalah mata pelajarannya.
pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan kelas 11 PW. Jumlah pesertanya 36. Untuk membuat mata pelajaran ini tampil di sini, maka kita harus membuat jadwal terlebih dahulu. Untuk membuat jadwal, kita masuk ke profil. Letaknya profil adalah di sebelah kanan atas. Di sini ada nama kita. Kemudian kita klik. Kemudian klik profil. Ini profil yang telah diberikan admin. Kalau misalkan ada kesalahan nama, NIP, kemudian jenis kelamin, dan lain sebagainya, kita juga dapat memperbarui profil ini. Untuk memperbaruinya, kita klik perbarui profil. Tanggal laki-laki Bandung, alamat tinggal, ganti foto. Kalau kita ingin mengganti foto, kita klik. Atau misalkan belum ada fotonya, maka kita klik juga choose filenya. Misalkan kita ganti. Contoh saja. Kalau sudah semuanya diperbarui, maka kita simpan perubahan. Mohon maaf, data yang Anda isikan belum valid. Di sini ada tanda merah, foto seharusnya tidak lebih dari 500 KB. Jadi ini kebesaran ya. Kita hapus. Kita coba foto yang kedua. Kita simpan. Ini masih sama, mohon maaf, ini fotonya terlalu besar. Kita hapus. Coba fotonya. Nah, kalau fotonya kecil, ini bisa masuk. Nah, bisa sudah kelihatan berubah. Ya. Ini hanya misal saja. Kemudian setelah profilnya kita perbaiki, kita masuk ke jadwal. Nah, kebetulan saya sudah membuat jadwal. Untuk menambahkan jadwal, kita tinggal tambah. Pilih kelas. Kemudian kita pilih juga mata pelajarannya. Nah, masukkan hari. Di sini ada hari, ada pada tanggal, ada setiap hari. Perbedaannya adalah kalau kita menggunakan pada tanggal, berarti jadwal yang kita gunakan pada tanggal tertentu saja. Misalkan hari Rabu, besok ada jadwal mengajar, tetapi Rabu depannya tidak ada, berarti kita ketikkan pada tanggal. Tetapi kalau setiap hari Rabu kita mengajar, maka kita pilih yang setiap hari. Kita ambil contoh saja, kita klik yang pada tanggal, kemudian isikan tanggalnya, misalkan tanggal 13 Agustus. Jam mulainya 7.30, jam selesainya 9.45. Di sini 9.30, maka kita tinggal rubah saja menjadi 9.45. Pilih ruang. Karena kita belajar di rumah, sebenarnya ini optional, jadi bisa pilih ruangnya ataupun tidak begitu ya. Tapi kalau nanti kita tetap muka di dalam kelas, maka kita harus pilih ruang ini. Kita klik kalau mau dipilih ruang.
Misalkan di triple 2. Kemudian kita simpan. Maaf, ini salah. Di sini karena jam mulainya jam 7.30, jam selesainya jam 9.45. Kita rubah ini kesalahan tadi, harusnya jam 7.30. Nah, simpan. Sekarang sudah benar, sudah masuk. Di sini jadwal mengajar berhasil ditambah, berarti sudah berhasil. Kita lihat tadi Rabu tanggal 13, hari Kamis tanggal 13 bulan Agustus. Ini kelas 10 UPW 1. Kalau ada kesalahan dalam menambahkan jadwal, kita juga dapat menghapusnya. Misalnya, saya ingin menghapus, nah kelas 11 misalkan. Kemudian tampil perbarui jadwal mengajar. Di sini sebelah kanan bawah ada hapus jadwal, kita klik. Oke, coba hapus. Nah, berhasil dihapus. Kita reload. Jadwal yang tadi kelas 11 sudah terhapus. Kalau ingin menambahkan lagi, tinggal klik tambah. Kita pilih kelas 11. Mata pelajarannya pemesanan dan perhitungan. Tadi kita harinya pada tanggal, kita coba yang setiap hari. Pilih misalkan hari Kamis. Jam mulai jam 7.30. Jam selesai misalkan jam 10.30. Pilih ruang, ini optional, kemudian aktif sampai. Ini jadwal kita aktifnya sampai kapan. Kalau kita tidak tahu ya, dikosongkan saja, tidak ada apa-apa. Kita kemudian simpan. Jadwal mengajar berhasil ditambahkan. Perbedaannya dengan tadi kita memasukkan pada tanggal dengan setiap hari. Kalau pada tanggal, ini akan tercantum tanggalnya. Tapi kalau kita memasukkan setiap hari, berarti tanggalnya tidak ada. Karena setiap hari Kamis, kita akan mengajar kelas 12 PW ini. Kalau sudah jadwalnya kita tambahkan, nah kemudian kita masuk ke menu yang lainnya, kita tinggal klik menu. Kalau kita ingin memberikan pengumuman, kita klik pengumuman. Ini pengumumannya, tinggal kita tambahkan saja. Kemudian judul pengumumannya kita ketikkan, misalkan jangan lupa ulangan. Kontennya misalnya. Ini hanya contoh saja. Penerimanya kita tinggal pilih penerima. Bisa peserta didik tertentu atau peserta didik kelas tertentu. Jadi bisa kita ke peserta didiknya langsung atau ke peserta didik kelas tertentu. Karena pengumuman itu bersifat untuk kelas, kita pilih saja untuk kelas. Nah, kelas tadi pilih, kelas 10 atau kelas 12. Atau dua-duanya, tinggal kita klik. Kelas 10, dua-duanya, misalnya, tambah lagi kelas 12. Bisa ditanggapi nggak pengumuman ini? Kalau misalkan tidak bisa ditanggapi, atau bisa, kita tinggal klik di sini saja. Misalkan tidak bisa. Semua data sudah terisi, kita simpan dan terbitkan. Pengumuman berhasil diterbitkan, berarti sudah terbit. Kita cek. Klik lagi pengumuman. Nah, jangan lupa ulangan, berarti barusan sudah kita masukkan untuk pengumuman, jangan lupa ulangan. Selanjutnya, untuk memberikan materi, kita klik lagi menu, kemudian klik materi. Nah, ini kebetulan sudah ada materi.
Kemudian kalau kita ingin menambahkan materi untuk kelas 10, misalkan kita tambah mata pelajarannya adalah administrasi umum, judulnya misalkan dokumen kantor, kontennya tinggal diisikan. Kemudian kalau kita ingin menambahkan gambar pada konten ini, kita klik di sebelah kanan atas di sini ada gambar gunung, ya. Kita klik. Kemudian klik di sebelah kanannya ini sumbernya. Di sini ada manajemen file. Nah, di sini sudah ada folder-folder. Kita juga bisa menambahkan folder baru. Kalau masih tidak ada, kita tambah folder di sini. Kemudian klik yang buat folder. Kita klik. Nama foldernya apa? Kita klik saja doc. Ini hanya contoh saja atau sesuai dengan judul materi kita. Dokumen kantor atau doc. Doc ini sudah ada. Kemudian kita klik 2 kali. Filenya folder masih kosong, maka kita tambahkan filenya di sini. Unggah berkas. Klik unggah berkas. Pilih file, bisa di-slide ke sini atau bisa unggahkan ke sini. Kita pilih file. Nah, misalkan filenya kita masukkan adalah, ini hanya contoh saja. Nah, ini gambarnya sudah ada. Kita klik lagi gambarnya kalau sudah ada. Klik. Nah, di sini sudah ada sumbernya, sudah ada, sudah masuk, sudah ada tulisan. Nah, untuk kemudian kita lihat di sini lebar dan tinggi ukurannya. Nah, kalau 900 biasanya kegedean, kita kecilkan saja menjadi 400. Kemudian simpan. Nah, di sini bisa langsung muncul. Kita juga di sini bisa mengatur ukuran, bisa diperbesar lagi ukuran gambarnya, atau kita perkecil. Selain memasukkan gambar, kita juga bisa memasukkan video. Caranya adalah kita klik yang di sebelah gambar tadi, kemudian kita klik lagi yang sebelah kanan ini. Hanya saja ukuran gambar untuk ini memang sangat kecil. Kita coba dulu, kita tambahkan, bikin lagi folder. Foldernya kita samakan tadi namanya doc, kita masukkan doc. Oke. Nah, kita buka. Kemudian foldernya masih kosong, kita tambahkan unggah video. Pilih file. Nah, misalkan ini adalah video, like. Kemudian tutup. Kalau sudah masuk di sini. Nah, ini sudah ada. Kita klik lagi 2 kali. Nah, ini sudah masuk di sini, sudah ada di sumber. Ukurannya sudah lebar dan tingginya sudah kecil, 300. Kemudian kita simpan. Nah, ini adalah video. Untuk memasukkan video ini memang kalau kita masukkan langsung, ini kurang disarankan. Yang disarankan adalah kita embed videonya. Misalkan kita sudah membuat video di YouTube. Misalkan contohnya, klik lagi, sipkan. Kemudian kalau tadi di sini adalah umum, kita klik yang paling bawah, yang kedua ini ada embed. Nah, di sini ditempel kode yang di embed di bawah ini. Kita buka dulu video yang sudah kita upload di YouTube. Kita klik YouTube. Misalkan ini aja salah satu contoh aja. Kemudian kita di sini ada bagikan, klik bagikan. Di bagikan ini ada sematkan. Kita klik lagi sematkan. Nah, kemudian kita salin. Di sebelah kanan di sini ada salin. Kita masuk lagi ke aplikasi kita tadi. Kemudian paste di sini. Simpan.
Nah, ini video yang telah kita tadi embed ini sudah muncul. Jadi videonya boleh buatan kita atau misalkan kita mengambil videonya dari YouTube yang sudah ada. Kemudian kita sudah memasukkan video, materinya sudah lengkap kita masukkan, maka kita pilih kelas. Nah, ini untuk kelas 10, saya klik kelas 10. Tanggal terbitnya kapan? Misalkan karena pembelajarannya tadi, misalkan hari Kamis tanggal 13, kita klik. Kemudian simpan dan terbitkan. Materi berhasil diterbitkan, berarti sudah berhasil. Kita cek, kita klik lagi menu, klik lagi materi. Nah, ini materinya dokumen kantor untuk pelajarannya adalah admisi umum kelas 10 UPW. Kalau misalkan ada kesalahan dari materi ini yang kita masukkan, kita juga bisa menghapusnya dengan cara di sebelah kanan ini ada aksi. Klik aksi, kemudian hapus. Tinggal diklik hapus, nanti terhapus. Tapi sebelumnya mungkin kita ingin melihat dokumen ini sudah diberi tanggapan atau belum oleh siswa. Kita klik lagi dokumennya. Nah, ini yang tadi telah masukkan. Nah, di sini ada tulis tanggapan. Nah, siswa ini kalau memberikan tanggapan maka akan kelihatan di sini. Kemudian kita atau memberikan pertanyaan, maka kita di sini bisa menjawab tanggapan dan pertanyaan dari siswa. Sehingga di sini kita bisa terjadi interaksi pembelajaran antara guru dengan peserta didik. Kalau ada kesalahan, kalau kita ingin menghapus materi yang telah kita masukkan, kita bisa klik aksi, kemudian hapus. Atau kita perbaharui, juga bisa. Klik perbaharui berarti diperbaharui lagi. Misalkan diterbitkannya kapan, bahkan jamnya mungkin kalau tadi jamnya 00, kita mau terbitkannya jam 7.30. Nah, kemudian simpan perubahan. Materi berhasil diperbarui. Klik lagi materinya. Kalau mau kita hapus, tinggal klik. Kalau tadi perbarui, kita hapus. Hapus. Ya, hapus. Materi berhasil dihapus. Nah, hapus materinya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk tutorial pengolahan, ini bagian yang pertama, sampai dengan memberikan materi. Dan untuk tutorial yang kedua nanti adalah bagaimana kita memberikan tugas dan membuat tes kepada peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.